Netralitas Presiden Joko Widodo dalam gelaran pemilu 2024 kembali menuai sorotan. Terbaru adalah sorotan dari anggota Komite Hak Asasi Manusia atau HAM PBB dalam sidang yang digelar pada 12 Maret lalu. Anggota Komite HAM bernama Bachre Wali Diae menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang melanggengkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Diae mempertanyakan langkah yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi termasuk Jokowi tak memberikan pengaruh atau intervensi berlebihan pada proses pemilu. Terkait sorotan ini, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memberikan pembelaannya. Dalam keterangan pada Selasa 19 Maret di Kompleks Istana Kepresidenan, Erlangga mengatakan bahwa tiap presiden di dunia punya kendaraan politiknya sendiri-sendiri berupa parpol. Sehingga Erlangga menilai wajar jika presiden memiliki kecenderungan politik tertentu. Erlangga lantas menyebut sejumlah nama seperti Lee Kuan Yew hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain soal netralitas, isu lain yang melibatkan Jokowi adalah wacana koalisi besar. Terkait koalisi besar, Erlangga berujar bahwa belum ada pembicaraan. Adapun terkait isu lain yakni pencalonan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar juga telah direspons oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan isu ini sudah lama digulirkan. Namun hingga kini Jokowi tak menjadi ketua umum parpol manapun. Terkait ketua umum Golkar selanjutnya adalah urusan internal partai beringin tersebut. Ari berujar hal itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Menurut Ari, Jokowi saat ini fokus untuk menyelesaikan masa pemerintahannya yang habis pada Oktober mendatang. Sorotan anggota Komite HAM saat sidang PBB di Swiss pada pekan lalu rupanya belum sempat dijawab oleh perwakilan Indonesia. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri RI memberikan penjelasannya. Juru bicara Kemenlu, lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan pada Senin 18 Maret mengatakan, pihaknya tak sempat menanggapi karena masalah waktu. Diterangkan oleh Iqbal, sidang Komite HAM PBB mengenai Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak. Menurut Iqbal, Komite HAM beranggotakan 18 ahli independen yang dipilih melalui pemungutan suara di PBB dan tidak mewakili pemerintah ataupun badan PBB tertentu. Sebagaimana diketahui, sorotan netralitas Jokowi disampaikan oleh anggota Komite HAM atau CCPR Bachre Wali Diae pada 12 Maret lalu. Diae menyinggung putusan MK yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Ia lantas menanyakan apakah Indonesia melakukan penyidikan terkait dugaan kecurangan atau intervensi yang terjadi selama proses pemilu. Adapun wakil Indonesia kala itu yakni Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu, Tri Tarian. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Indonesia used to require an electronic identity card, eKTP, for voting purposes. Indonesia mentioned in its state party report that the Constitutional Court ruled that KTP are no longer an absolute requirement for voting. What does absolute mean in the context of the court decision? In what circumstances will an eKTP still be required? How does Indonesia ensure that people without an eKTP can still enjoy the right to vote?
Can you please also share any statistic on the number of COVID-19 cases among election workers arising during the elections during the pandemic? Is compensation provided to individuals who pass away or fallen sick due to their involvement in the election? My last point is issue 25, self-determination, Article 25 and 26. The committee is concerned with the report of violence committed by militia and special units supported by the Indonesian government against individuals in the Papua provinces who advocate for self-determination. Many individuals participating in these protests are held in prison under treason charges under Article 106 and TKN Prabowo Gibran turut merespon sorotan yang disampaikan oleh anggota Komite HAM saat sidang PBB beberapa waktu lalu terkait netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024. Komandan TKN Eko atau Hukum Prabowo Gibran, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa sorotan tersebut tak perlu ditanggapi serius. Ditemui di DPR RI Senin 18 Maret, Hinca menduga bahwa orang tersebut tidak memiliki bahan lain sehingga memilih membahas netralitas Jokowi. Hinca berujar anggota Komite HAM PBB asal Senegal itu tak paham bahwa persoalan mengenai majunya Prabowo Gibran sudah usai. Menurut Hinca, jika masih ada persoalan hukum, maka tidak mungkin Prabowo Gibran bisa melaju sejauh ini. Untuk itu Hinca menilai sorotan tersebut berlebihan. Lebih lanjut dikatakan oleh Hinca bahwa tidak ada relevansinya antara netralitas Jokowi dan komentar dari Komite HAM PBB. Hinca lantas menyatakan bahwa saat ini sudah banyak pimpinan negara yang menyampaikan ucapan selamat untuk Prabowo. Dua menteri dari PKB yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana pada Senin 18 Maret 2024. Pemanggilan dua menteri PKB tersebut pun menimbulkan beragam spekulasi, seperti ajakan masuk ke koalisi Prabowo Gibran hingga cawe-cawe hak angket. Namun kabar ini dibantah oleh pihak PKB. Sebagaimana diketahui dalam Pilpres 2024, PKB merupakan partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Wakil Sekjen Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq dalam keterangan pada Senin 18 Maret membantah partainya diajak masuk koalisi Prabowo Gibran oleh Jokowi. Menurut Maman, Jokowi memuji pencapaian PKB di Pileg 2024 saat memanggil Ida dan Abdul Halim. Dijelaskan oleh Maman bahwa perolehan suara PKB naik secara signifikan. Menurutnya, PKB berbeda dengan partai lain yang justru tidak memperoleh suara banyak meski punya dukungan besar. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda dalam keterangannya pada Selasa 19 Maret. Menurut Syaiful, pemanggilan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan hak angket. Ketua Komisi 10 DPR RI ini mengatakan keduanya melaporkan bahwa mereka terpilih dalam Pileg 2024. Hal ini sekaligus untuk memberitahukan bahwa sebelum kabinet selesai, Ida dan Abdul Halim akan dilantik sebagai anggota DPR RI. Syaiful Huda memastikan hingga kini hak angket terus berjalan. Gitu. Ini sejauh ini PKB mengartikan hal itu sebagai apa sih Bang? Apakah sebagai godaan supaya tidak menyuarakan hak angket atau seperti apa? Enggak, hak angket masih jalan. Jadi saya kira ini peristiwa terpisah. Ya kalau Pak Halim, Mbak Ida ketemu Pak Jokowi, Pak Presiden kan memang anggota kabinet. Artinya kalau mereka berdua ketemu bahas sesuatu sangat wajar. Karena memang ya mereka anggota kabinet aktif hari ini. Dan setahu saya beliau melaporkan terkait satu hal saja, bahwa ketika mau pileg mereka minta izin untuk ikut kompetisi di dapilnya masing-masing. Pak Halim di dapil Jabar 7,
Mbak Ida di Jakarta, DKI 1. Itu aja sih. Terus beliau berdua melaporkan bahwa terpilih. Jadi artinya sebelum kabinet selesai, beliau berdua sudah akan dilantik sebagai anggota DPR. Tapi PKB nggak mengartikan ini sebagai godaan-godaan dari Presiden Joko Widodo untuk tidak mengambil side oposisi atau mungkin setidaknya dalam waktu dekat dalam konteks hak angket gitu, memudah? Kalau konteksnya menggoda, saya kira enggak ya, karena hak angket terus bergulir. Di internal PKB maksudnya? Iya, udah jalan. Teman-teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu. Kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu 3 sekjen. Jadi kalau soal angket masih so far so good, ready PKB. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.